Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ikhwah fillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan M2 TV, apakah kalian pernah telat bangun sahur sehingga tidak sempat makan sahur ataupun tidak sempat masak? Apakah tetap bisa mendapatkan keberkahan dalam sahur? Untuk Anda yang penasaran, hari ini kita akan membahas tentang berkah saat sahur bersama dengan Ustazah Cucu Nur Jamila. Beliau adalah Ketua Departemen Dakwah PW Salimah Kalbar. Selengkapnya untuk Anda. Ikhwah fillah rahimakumullah, pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan M2 TV. Kembali lagi dalam program Mutiara Hati dan saya alhamdulillah sudah bersama dengan narasumber kita di hari ini. Beliau adalah Dr. Cucu Nur Jamilah MAG. Siapa beliau? Beliau adalah Ketua Departemen Dakwah PW Salimah Kalbar. Adapun tema yang akan kita bahas hari ini tentang berkahnya sahur. Nah, jadi langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomong-ngomong tentang sahur nih Ustazah. Banyak kemudian orang yang menyepelekan sahur karena merasa bangun sahur itu sulit banget gitu ya Ustazah ya. Kemudian sahurnya ya udah jam 11 malam atau jam 12 malam aja. Jadi sahurnya nggak bangunnya pas mau subuh. Nah, kita mau nanya nih Ustazah, kira-kira berkah sahur itu bagaimana sih Ustazah? Silahkan. Baik Mbak Mila, terima kasih. Kita sapa dulu para pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'd. Para pendengar setia Radio Mujahidin FM dan juga pemirsa M2 TV dan sekaligus para pemirsa Kompas TV di mana saja berada, para soimin dan soimat rahimakumullah. Berbicara tentang sahur, memang Mbak Mila seperti tadi yang katakan Mbak Mila, ada sebagian memang yang mengutamakan sahur, ada juga yang kadang meninggalkan. Nah, ini kita sorot yang meninggalkan itu biasanya bisa saja mereka tidak tahu keutamaan sahur ya, sehingga mereka menurutkan malasnya karena tadi tidak tahu keberkahannya, kemudian kedudukannya secara hukum mereka belum tahu sehingga malas diturutkan, seolah-olah itu tidak penting. Iya betul saja. Padahal kalau kita lihat ya dari mulai tujuan saum saja kita lihat dan para pemirsa juga sudah sangat familiar dengan ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat itu memiliki tujuan bahwa di antara tujuan saum itu adalah agar terlahir nanti seorang muslim, muslimah, soimin dan soimat itu menjadi seorang yang berkualitas di sisi Allah, yaitu adalah mereka memiliki derajat muttaqin. Nah, salah satu untuk bisa meraih kepada derajat muttaqin itu, maka Allah memberikan sarana bulan ya untuk beribadah, yaitu adalah bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada diperintahkan saum. Nah, untuk bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan tentu bukan hanya yang wajib. Iya betul saja. Ya, para pemirsa semuanya, soimin dan soimat, untuk bisa meraih kemuliaan kita tidak hanya melaksanakan yang wajib, tapi yang sunnah. Ya, yang sunnah mesti kita juga perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu yang sunnah yang ada di bulan Ramadan itu, dan ini menjadi sebuah kesiapan ya bagi seorang soimin dan soimat, yaitu adalah sahur, ibadah sahur. Nah, sahur kalau dalam hukum melihat dari satu hadis Mbak Mila dan juga para pemirsa di mana berada, sahur ini memiliki kedudukan sunnah. Ya, bahkan mungkin bisa dikatakan ini sunnah muakkad karena Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan sahur. Maka beliau dalam hadis sahihnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau menyerukan Bismillahirrahmanirrahim, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Tasaharu, bersahurlah kamu sekalian wahai orang yang berpuasa,
Fa inna fis sahur, karena dalam sahur barokah, ada barokah. Nyata saharu kan tadi itu fil amar ya. Walaupun bukan wajib, tapi kalau Rasulullah SAW sudah memerintahkan dan beliau tentunya tidak pernah meninggalkan, maka siapapun yang melaksanakan sahur itu adalah termasuk dia menjalankan ibadah sunnah. Oh, Masya Allah. Jadi memang memiliki nilai yang tinggi ya, wajib, kemudian yang kedua sunnah. Kalau sunnah bukan hanya dapat pahala, tapi tadi kata Rasulullah, wa inna fis sahur barokah. Dalam sahur itu ada barokah. Barokahnya, Masya Allah. Nah, saya juga penasaran nih Ustazah terkait dengan sahur. Kira-kira sepenting apa sih sahur? Kan pertama ada barokahnya tadi Ustazah. Kemudian apa yang menjadi, kata orang muda sekarang tuh mood booster gitu Ustazah, agar tidak lagi malas-malasan untuk bangun sahur. Mungkin ada tips mungkin dari Ustazah yang bisa diberikan? Baik, Mbak Mila dan juga Iwafillah rahimakumullah. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau itu perintah Rasulullah dan Rasulullah tidak meninggalkan, maka dia ada nilai sunnah. Sunnah itu merupakan sesuatu bonus, Mbak. Kalau orang lain tidak melakukan dan dia melakukan, maka dia ada bonusnya, ada nilai pahalanya ya. Kalau ditinggal, walaupun ditinggal tidak menjadi satu dosa atau kesalahan, tetapi tetap dia tidak akan mendapatkan bonus itu yang dilakukan Rasulullah. Kemudian kalau lihat dari segi keyakinan ya, orang yang melaksanakan sahur berarti dia betul-betul menginginkan puasanya sempurna. Menginginkan puasanya sempurna karena selain dia ingin meraih yang wajib, dia juga ingin mendapatkan yang sunnah. Maka tadi ada bonus satu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ada barokah. Barokah tuh kalau menurut pendapat para ulama, al barokah tuh aziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambah kebaikan. Artinya apa? Ketika orang dimulai dengan sahur, maka semangat untuk saum itu akan lebih tinggi karena dia sudah punya niat yang kuat ya. Dengan sahur aja dia udah punya niat yang kuat dan dia punya keinginan bahwa dia ingin meraih sebanyak-banyak pahala di Ramadan, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah. Maka barokah tadi kebaikan. Pertama dia akan punya semangat. Jadi ketika nanti di siang hari itu jam 9 sudah perih, dia tidak akan mudah aduh lapar, padahal ada di meja makan, tidak akan, tapi dia akan beristighfar, dia akan membujuk hatinya, karena ini sedang meraih pahala, dia ingin sukses ibadahnya. Nah itu diantara salah satu menjadi sebuah motivasi ya, menjadi sebuah motivasi untuk meraih kebaikan. Masya Allah, berarti itu ya tadi ya penjelasan kenapa sahur itu penting, sebab ada barokah di dalam sahur. Nah, nanti kita akan berbincang lagi bersama Ustazah karena memang ada sebuah pertanyaan yang saya penasaran banget nih Ustazah. Kalau misalnya kita kesiangan bangun atau telat bangun sahur, tapi pengen nih dapat berkahnya sahur. Nah, itu bagaimana tipsnya mungkin ya? Nah, untuk Iwafillah, pendengar setia Radio Mujahidin FM, Permisa Kompas TV dan M2 TV, nantikan kami sesaat lagi. Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa Kompas TV dan M2 TV kembali lagi dalam program Mutiara Hati. Tadi kita sudah membahas tentang berkah sahur, bahwasanya di dalam sahur itu ada berkah. Nah, untuk segmen kedua ini saya ingin bertanya kembali kepada Ustazah. Banyak sekali kasus nih Ustazah di masyarakat yang kemudian di suatu hari itu ya jadi kayak lucu. Jadi di hari atau di malam keberapa kesiangan bangun sahur Ustazah. Nah kemudian nggak sempat masak, bahkan ada yang nggak sempat makan malahan. Nah kira-kira bagaimana agar kita bisa menyiapkan diri agar tidak telat bangun sahur, atau kalau misalnya itu sudah terjadi bagaimana Ustazah? Silakan. Baik, Mbak Mila dan juga Iwafillah pemirsa M2 TV, kemudian Kompas TV dan juga Radio Mujahidin FM. Tadi saya sudah menyampaikan salah satu daripada barokah yang ada di dalam sahur. Nah, setelah mengetahui keutamaan daripada sahur, maka bagaimana agar kita bisa konsisten dalam 30 hari itu istiqomah ya. Bisa istiqomah 30 hari sahur. Nah, ini juga pemirsa harus ditarget dan dari sekarang.
Jadi sebelum masuk Ramadan ini, wafila, kita ya suami istri, putra putri semuanya harus punya komitmen, dan kita harus meniatkan. Bukan hanya target kita 30 hari saum yang wajibnya tercapai, tetapi yang sunnah-sunnah juga kita niatkan untuk bisa melaksanakannya. Salah satunya ada sahur. Nah, ini mungkin pengalaman saya ya Mbak Mila, waktu anak-anak itu masih kecil, karena kita sudah komitmen tadi. Jadi sampai di perlengkapan pun seperti piring, gelas itu sampai diganti. Supaya anak-anak itu termotivasi, karena kan biasa anak-anak mau piring yang baru itu. Kemudian menu juga kita siapkan. Kalau buka malah tidak begitu, tetapi sahur, karena yang sahur itu yang sulit. Kalau mungkin kalau untuk kita orang tua ya tidak begitu, tapi untuk putra-putri kita. Jadi ketika dia mau menunya ini kita siapkan, dan ini misalkan menu sahur ini, atau dia bilang enggak mau makan nasi tapi cukup susu aja, enggak apa-apa. Jadi bukan harus makan berat ya, misalkan cukup dengan susu. Ada yang tidak bisa makan nasi di waktu subuh, di waktu pagi, maka bisa aja segelas susu. Atau juga misalkan segelas susu dicampur dengan madu, itu juga bisa. Yang penting intinya pertama adalah niat untuk menjalankan ibadah sunnah sahur. Kemudian yang kedua ada makanan atau juga minuman atau suplemen yang dikonsumsi, dan niatkan itu untuk sahur. Dan semoga itu menjadi kekuatan. Ya, terkadang orang itu punya pemahamannya harus makan berat, tidak juga. Tergantung itu kepada kebiasaan. Apalagi kalau misalkan menjelang tidurnya dia sudah makan berat juga di waktu buka, ya itu rasanya sudah cukup. Jadi di sahurnya digantilah tadi bisa dengan susu atau roti atau apapun. Yang penting ada meniatkan itu untuk beribadah sahur, kemudian ada makanan atau minuman yang memang dikonsumsi, dan itu diniatkan untuk sahur. Nah, itu salah satu persiapan. Kemudian bagaimana kalau memang sudah terlambat? Ya kalau sudah terlambat berarti tidak ada sahur gitu ya. Yang penting jangan terlambat niat, jangan lewat niat. Ya nanti kita akan bahaskan itu masalah lupa ya. Yang penting sudah niat di waktu malam, kemudian dia mau sahur ternyata kelewat, ya jelas itu tidak mendapatkan sahur karena dia tidak melakukan makan sahur. Kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian masih berselisih paham tentang waktu imsak, Ustazah, katanya kalau udah imsak nggak boleh makan nih. Apakah benar Ustazah? Imsak itu artinya menahan, bukan berarti habis batas makan, bukan. Menahan untuk tidak makan dengan khawatir nanti keburu habis waktunya. Jadi itu lebih kepada persiapan. Nah kalau memang pas bangunnya itu di waktu imsak, segeralah. Segera masih boleh minum, mau 1 gelas air putih, 1 gelas susu, atau misalnya adanya 1 biji kurma. Ya itu aja diniatkan sahur gitu. Kalau enggak ada kurma enggak apa, tapi ada nasi putih ya diniatkan aja itu. Karena itu belum sampai tiba waktu azan ya. Jadi imsak itu masih boleh, karena itu sebenarnya menahan untuk persiapan. Kalau sudah makan sahur itu sudah gitu. Berhenti stop, gitu Ustazah ya. Tapi kalau misalnya bangun pas tiba imsak masih boleh. Masih imsak itu masih boleh. Insya Allah. Nah, ikhwafillah, itulah tadi ya tentang pertanyaan saya di awal. Kalau misalnya ikhwafillah punya kasus ketika terlambat bangun sahur, tapi bangunnya pas masih imsak, Ustazah ya. Jadi masih boleh, insya Allah. Jadi nanti kita akan bahas lagi terkait dengan seperti apa sahur sesuai dengan sunnah, kemudian bagaimana kita bisa mendapat berkah di waktu sahur, karena banyak sekali orang yang sahur aja Ustazah, tapi walau alam mendapatkan berkahnya atau tidak gitu ya. Jadi untuk Anda yang penasaran, tetap di Mutiara Hati bersama saya dan juga Ustazah Cucu Nur Jamilah. Alhamdulillah, ikhwafillah, pendengar setia Radio Mujahidin FM serta pemirsa Kompas TV dan M2 TV. Balik lagi dalam program Mutiara Hati bersama saya dan juga Ustazah. Di sini kita sudah membahas tentang berkah sahur. Nah, di segmen terakhir ini kita akan bahas bagaimana kira-kira mendapat barokah di waktu sahur. Karena kebanyakan orang asal sahur saja nih Ustazah, tidak meniatkan, tidak perbanyak berdoa di situ, kemudian mungkin ada tata caranya yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, kita akan tanya langsung pada Ustazah, kira-kira sahur yang seperti apa yang bisa mendapatkan barokah Ustazah?
Tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Mila, juga sudah disinggung para ikhwafillah ya. Jadi yang pertama terkait dengan innamal a'malu binniyah, maka yang harus dilakukan adalah meniatkan. Bahkan tadi saya sudah menyampaikan ada komitmen di awal sebelum Ramadan juga, kita ingin melaksanakan sahur selama 30 hari karena di sana ada sunnah. Ada sunnah Rasulullah dan tentu ada nilai pahala sunnah. Maka yang pertama adalah diniatkan, dan itu juga sebelum tidur juga kita sudah nyiapkan ya. Sebenarnya niat itu tidak harus diucapkan. Ketika kita sudah menyiapkan, kadang sebelum tidur juga sudah kita siapkan ya lauk pauknya untuk sahur ini. Nah itu juga sudah menunjukkan adanya kesungguhan dan memang udah adanya niat untuk melaksanakan ibadah sahur. Kemudian yang kedua selain niat, tentu ada aspek waktu yang harus disesuaikan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan para sahabat selalu makan sahur di penghujung menjelang waktu tiba waktu subuh. Bahkan ada hadis sahih yang cukup panjang juga, beliau menyampaikan Rasulullah dan para sahabat menunaikan waktu sahurnya itu di waktu 50 ayat menjelang waktu subuh. Jadi artinya begitu selesai makan sahur, baca ayat 50 ayat langsung subuh. Jadi pas itulah imsak. Jadi imsak itu sekitar kurang lebih ya untuk tilawah itu, untuk membaca Al-Quran itu sekitar 50 ayat. Jadi Rasulullah dan para sahabat selalu sahurnya di penghujung. Begitu selesai sahur, baca ayat, zikir 50 ayat, langsung tiba waktu azan. Nah maka kalau sudah dicontohkan Rasulullah, iwafillah, kita juga sahurnya kalau ingin bernilai sunnah ya, apapun kan harus sesuai contoh. Kalau ibadah itu harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Maka hindari untuk sahur di jam 12 malam. Iya, misalkan betul, karena tidurnya jam 12, jam 11 sudah sahur dulu. Iya. Nah, ini ya kalau dikatakan sahur ya bisa sahur tapi tidak nyunnah gitu. Tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu bukan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah namanya tidak pernah namanya sahur di tengah malam. Jadi Rasul sholatnya sahurnya itu di penghujung. Kalau sekarang iwafillah subuh itu jam 4.25 misalkan. Nah jam 4 saja itu sudah cukup ya kan. Makan itu paling 5 sampai 10 menit lah. Kalau ada cemilan dulu atau minuman dulu sekitar 10 menit. Berarti kan masih ada 15 menitan atau 10 menit untuk baca ayat atau juga zikir. Nah itu udah termasuk sunnah. Ya, kemudian juga dalam cara makannya tentunya kita mengikuti juga sunnah Rasulullah. Diawali dengan berdoa, kemudian makannya jangan sambil bercengkrama ya. Jadi betul-betul ibadah, karena kalau ibadah itu memang harus secara keseluruhannya memang harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, betul-betul kita hindari dari hal-hal yang memang merusak sahur ya, merusak sahur. Sama halnya juga kita ketika menjaga saum. Nah, mengapa iwafillah sahur itu mesti di penghujung? Coba kalau di jam 12 lah kita makan, menjelang subuh itu udah perih lagi. Jadi namanya apa, bekalnya itu ya itu sudah berkurang. Maka apalagi baru subuh aja tadi udah merasa perih, kosong lagi, apalagi nanti siangnya kan makin tambah perih. Maka Rasulullah SAW itu memberikan contoh itu bukan sekedar maunya beliau, bukan, tetapi ada tujuan. Kalau makan di penghujung subuh, maka tadi makanan yang dikonsumsi itu akan tersimpan dan bisa tertahan lama sampai di siang di bulan Ramadan. Nah itu sebenarnya yang disebut juga barokah ya, jadi ada kebaikan. Kalau di jam 12 apalagi di jam 10 ya, 10 malam wah itu udah hilang itu. Jadinya makanya Rasul mencontohkannya di penghujung. Jadi biar ada bekal makanan yang tersimpan yang nanti bisa menjadi kekuatan di waktu siang selama saum Ramadan. Oke, siap. Berarti itu ya sunnah ataupun sunnah Rasulullah di waktu sahur yang bisa kita amalkan bersama ikhwafillah dan juga permisa. Ini mungkin sambil closing statement nih Ustazah, saya mau nanya, kira-kira amalan utama yang paling besar atau paling utama lah untuk bisa kita lakukan di waktu sahur itu apa kira-kira Ustazah?
salah satu ciri orang yang bertakwa yang disampaikan oleh di dalam Al-Quran itu adalah hum yastaghfirun, mereka itu selalu beristighfar di waktu sahur. Nah, jadi ihwafillah rahimakumullah, sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan ya, di subuh-subuh di luar Ramadan juga begitu. Jadi ketika kita dibangunkan Allah qiyamul lail di jam setengah 3 atau jam 3 atau juga jam setengah 4, ketika qiyamul lail 11 rakaat sudah selesai dan kita menunggu waktu subuh, itu diusahakan jangan main handphone. Biasa kan kebanyakan begitu ya, ada waktu yang dicari adalah handphone ya. Nah, lebih baik kita ngikuti orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh, ternyata mereka itu di waktu sahur. Nah, itu waktu sahur itu adalah waktu menjelang subuh. Mereka adalah yastaghfirun. Mereka beristighfar. Istighfarnya mau yang paling pendek astagfirullah, tambahkan lagi astagfirullahaladzim, mau lebih panjang lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih juga boleh. Mau lagi lebih panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, silakan Rasulullah itu sebanyak-banyaknya ya, minimal menganjurkan itu 100 dalam satu hari. Misalkan kalau dari waktu sahur menjelang subuh bisa 50 kali astagfirullahaladzim, berarti kan masih ada nanti nambahkannya tinggal 50 lagi. Nah, apalagi di bulan saum ya, itu lebih diperbanyak istighfarnya. Nah, itu dia ihwafillah, keutamaan istighfar ini memang sudah sering kita dengar Ustazah ya, bukan cuma di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu saja dari kami di episode Mutiara Hati hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak 30 menit ke belakang tadi. Kita pamit undur diri Ustazah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.